Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar. Wassalatu wassalamu ala khairil akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, di Economist Intelligence Unit Divisi Penelitian dan Analisis Economist Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Diperkuat dengan data yang dirilis oleh Bappenas tentang capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 sebesar 80,41 poin. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi demokrasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan flow demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk pemanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah kita semua menyaksikan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tak kunjung berhenti? Money politik terus dilakukan para elit negeri, kasus-kasus hukum berani dijual beli, korupsi dilakukan demi memperkaya diri, sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji-janji tak pasti. Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang beruang, dia yang bertahta. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Jikalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantah dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Prihatin dengan kondisi seperti ini, hadirlah kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut merupakan instruksi Allah tentang perintah musyawarah sebagai bagian dari asas demokrasi, yang indikasi kewajibannya terdapat pada kalimat wasyawirhum fil amri, diawali dengan fi'il amr. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya asal suatu perintah adalah wajib. Hal ini sejalan dengan A'id Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar. Beliau menjelaskan wasyawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawarah, yakni bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dimusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah, musyawarah menjadi salah satu bagian dasar dalam berdemokrasi di Indonesia, sebagaimana termaktub pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga hadirin dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti terselenggaranya pemilihan umum, terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan berpendapat. Namun sayang hadirin,
yang menjadi ironis dan memprihatinkan, menurut pengamat politik Pius Sugeng Prasetyo, di pemilu 2024 ini nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat di antara semua pelanggaran pemilu. 57 kasus pelanggaran hukum, 50 kasus pelanggaran administrasi, dan 10 kasus pelanggaran pidana. Ditambah lagi dengan ketua MK dan komisionir KPU yang divonis melanggar etika oleh MK dan DKPP. Hal ini merupakan pukulan telak untuk kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Belakangan ini, prinsip-prinsip demokrasi seolah terlupakan. Era reformasi yang katanya mempersilahkan rakyat untuk bebas berpendapat, tapi nyatanya saluran aspirasi seringkali tersendat, padahal kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahasa reformasi saat ini hanya basa-basi, pemanis bibir orang-orang berdasi sebagai bungkus untuk meloloskan ambisi pribadi. Koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dikebiri, kebebasan berekspresi dibatasi, kepada siapapun yang berlawanan buzzer-buzzer siap menghabisi, bahkan yang melakukan banyak aksi akan masuk jeruji besi. Padahal hadirin, tanpa pemenuhan hak asasi, demokrasi tak akan terrealisasi. Pantaslah jika baginda Rasulullah memberikan peringatan keras dalam salah satu sabdanya, laula adlul umaro la akalanna suba'tuhum ba'do. Jikalau tidak ada keadilan dari para pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam laksana serigala memangsa domba. Itulah sebabnya untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang menghargai perbedaan, menerima kritikan, bahkan menjadikan semua elemen bangsa satu kesatuan. Agar lebih jelas lagi bagaimana pemimpin adil sebagai fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadid. Lahum azabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Sadaqallahul azim. wahai Daud,
Sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud tentang prinsip-prinsip hukum yang harus diajarkan kepada manusia, yaitu pertama, fahkum bainan nasi bil haqq, jalankan hukum di antara manusia dengan adil. Kedua, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dalam menjalankan hukum jangan menuruti hawa nafsu atau ambisi duniawi. Prinsip-prinsip tersebut telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, sampai-sampai beliau berani bersumpah, wallahi lau kanat Fatimatu binti saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika putriku Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Baginda Rasulullah begitu tegas dalam menegakkan keadilan, tidak pandang bulu dan pilih kasih, tidak mentang-mentang anak sendiri terus dilindungi, apalagi difasilitasi untuk menjadi pengganti sebagai motif melanggengkan dinasti. Baginda Rasulullah tidak kompromi, siapapun yang melanggar hukum segera ditegakkan. Inilah pondasi demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul, dan ini pula yang harus menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia.